Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kiranya sampai saat sekarang ini, sampai detik ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan curahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas serta beribadah dengan mudah. Salawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau akan tercurah kepada kita bersama, amin ya rabbal alamin. Hadirin sobat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini sebelum masuk kepada tema ataupun penjelasan, saya doakan kepada hadirin sobatku sekalian, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan bagikan satu penjelasan tentang petunjuk khutbah Jumat. Khutbah Jumat adalah khutbah yang dilaksanakan ketika hari Jumat sebelum sholat Jumat dilaksanakan. Ini terdiri dari dua khutbah, khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Jadi khutbah Jumat ini dilaksanakan di masjid bersama para jamaah. Dan ketika hendak melaksanakan khutbah, hendaknya kita harus memahami tiga perkara. Yang pertama ada rukun khutbah, yang kedua ada syarat-syarat khutbah, dan yang ketiga adalah sunnah-sunnah khutbah. Bab yang pertama adalah rukun khutbah. Yang pertama adalah khatib harus membaca hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala di dalam dua khutbahnya, khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Ucapan hamdalah semisal alhamdulillahilladzi ataupun innal hamdalillah. Oke, kita masuk yang kedua, yaitu khatib harus membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam dua khutbahnya, khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Nah, kita yang lazimnya kita pakai sholawat tersebut adalah yang diucapkan oleh sang khatib, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, kita masuk yang ketiga. Khatib harus berwasiat kepada hadirin agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam dua khutbahnya, yaitu khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Ini biasanya kita ataupun sang khatib akan mengucapkan ketika berwasiat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oke, untuk yang selanjutnya yang keempat, khatib harus membaca ayat Al-Quran pada salah satu dua khutbahnya. Jadi hadirin hemat Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran ketika melaksanakan khutbah hendaknya kita sesuaikan dengan judul khutbah kita ataupun tema khutbah kita. Apabila judul khutbah kita mengenai perkara sholat, maka kita cari ayat Al-Quran yang berkenaan ataupun yang menjelaskan tentang perkara sholat. Ya misalnya wa aqimus sholah wa atuz zakah. Kita cari di Al-Quran itu banyak sekali perkara sholat. Nah, ini harus kita sesuaikan dengan judul ataupun tema khutbah kita. Kemudian yang lima, khatib harus membaca doa untuk seluruh kaum muslimin pada khutbah yang kedua. Maka tidak dibenarkan ketika khutbah yang kedua khatib itu berdoa hanya untuk dirinya sendiri ataupun berdoa hanya untuk kedua orang tuanya saja, tapi yang dianjurkan adalah berdoa untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ya misalnya di dalam doa disebutkan minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itulah yang sering kita dengar setiap khatib sedang berkhutbah. Itulah rukun khutbah. Masuk selanjutnya syarat-syarat khutbah. Jadi orang yang harus berkhutbah ataupun sang khotib
harus mengetahui tentang syarat-syaratnya. Yang pertama, sang khotib harus suci dari hadas, yaitu 2 hadas, hadas besar dan hadas kecil. Apabila dia berhadas besar, maka hendaknya dia wajib untuk mandi wajib dahulu. Apabila terkena hadas kecil, maka dia harus wudhu terdahulu. Kemudian yang kedua, pakaian khotib harus suci dari najis. Yang ketiga, khotib harus menutup auratnya. Bila mana auratnya nampak, maka harus ditutup. Dan apabila dia tidak menutup auratnya dan auratnya itu dibiarkan nampak, maka khutbahnya batal. Yang keempat, khotib harus berdiri bila ia mampu. Yang kelima, khotib harus melaksanakan khutbahnya pada waktu masuk zuhur. Yang keenam, khotib harus duduk sebentar dengan tumak ninah, dengan tenang di antara 2 khutbah. Ketika khotib selesai melaksanakan khutbah yang pertamanya, maka khotib harus duduk sebentar, tumak ninah, dengan tenang, ya sebatas kita membaca surat Al-Ikhlas. Maka berdiri kembali untuk melaksanakan khutbah yang keduanya. Kemudian yang ketujuh, khotib harus mengeraskan suara sewaktu berkhutbah sekira bisa didengar oleh 40 orang ataupun 40 majelis yang ada di masjid. Ya, zaman sekarang ini tidak susah, sudah ada speaker, sudah ada toa, maka di masjid manapun yang sudah memakai speaker ataupun toa sudah dipastikan sudah memenuhi syarat khutbah, yaitu mengeraskan suara sehingga terdengar oleh 40 orang. Yang kedelapan, khotib harus melaksanakan khutbah dengan berturut-turut antara khutbah pertama dengan khutbah yang kedua, dan antara khutbah yang kedua dengan sholat Jumat. Maknanya hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak dibenarkan ketika berkhutbah itu berhenti dengan sangat lama sekali. Setelah yang dibenarkan adalah setelah selesai melaksanakan khutbah yang pertama, kemudian duduk sejenak tumak ninah, berdiri lagi khutbah yang kedua, kemudian selesai khutbah yang kedua langsung qomat, setelah qomat langsung melaksanakan sholat Jumat. Yang kesembilan, khotib harus menyampaikan rukun-rukun khutbah dengan bahasa Arab. Adapun yang selain daripada rukun khutbah itu boleh menggunakan bahasa masing-masing. Maksudnya hadirin, menyampaikan rukun khutbah. Jadi rukun khutbah itu yang pertama tadi adalah mengucapkan Alhamdulillah, kemudian mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini harus diucapkan dengan bahasa Arab. Kemudian yang lain, misalnya tema khutbah ataupun judul khutbah, itu boleh memakai bahasa masing-masing. Itulah syarat-syarat khutbah. Jadi kita masuk untuk sunnah-sunnah khutbah. Khutbah sunnahnya adalah diucapkan ataupun dilaksanakan di atas mimbar yang tempatnya di sebelah kanan mihrab. Kemudian yang kedua, khotib hendaknya mengucapkan salam setelah berdiri di atas mimbar. Yang ketiga, khotib hendaknya duduk sewaktu azan dikumandangkan oleh muazin ataupun oleh Bilal. Jadi ketika khotib sudah naik di atas mimbar mengucapkan salam, kemudian setelah mengucapkan salam duduk sambil menunggu muazin selesai azannya. Yang keempat, khotib hendaknya memegang tongkat di tangan kirinya dan di tangan kanannya memegang sisih mimbar. Yang kelima, khotib hendaknya menyampaikan khutbahnya dengan suara yang baik, suara yang jelas, suara yang dapat dipahami oleh jamaah, oleh hadirin, dan
sehingga apa yang ia sampaikan membawa manfaat oleh para hadirin semuanya. Yang keenam, khatib hendaknya tidak memperpanjang khutbahnya dan tidak memperpendek khutbahnya. Itu sedang-sedang saja. Tidak boleh panjang, terlalu panjang, dan tidak boleh juga terlalu pendek. Yang ketujuh, khatib hendaknya mengeraskan suara melebihi yang wajib. Nah, kalau yang wajib tadi sekiranya dapat didengar oleh 40 orang, itu yang wajib. Namun sunnahnya itu melebihi dari 40 orang. Jadi hari ini mata Allah Subhanahu wa taala, itulah penjelasan tentang petunjuk untuk menjadi khatib atau petunjuk menjadi khatib Jumat ataupun khutbah Jumat. Jadi ada 3 perkara tadi: rukun khutbah, syarat-syarat khutbah, sunnah-sunnah khutbah. Dan semoga bagi para hadirin yang sudah mengetahui perkara tersebut, semoga menjadi manfaat, semoga menjadi iktibar untuk kita. Dan bila mana ada manfaatnya, mari sama-sama kita niat untuk mengamalkannya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.